Bab 575. Di tangan Yun Che, ada cahaya misterius pelindung yang pekat dan lembut. Ketika Yun Changhai menyerahkannya kepada Yun Che, dia menyuruhnya untuk tidak melihat isi di dalamnya dan menyerahkannya sendiri kepada Ratu Iblis Kecil. Yun Che tidak pernah berkunjung lagi sejak saat itu. Sampai dia menghadapi malapetaka dari Bahtera kuno yang dalam, dia masih menyelidiki apa yang ada di dalam cahaya misterius. Dia ingin tahu apa yang kakeknya rela menanggung kesakitan selama 100 tahun dan melindunginya dengan seluruh hidupnya. Saat Yun Che mengulurkan lengannya, semua mata terfokus pada cahaya misterius pelindung berwarna putih. Perlahan, cahaya misterius itu menghilang tanpa suara, dan cahaya merah menyala menerobos belenggu dengan nafas yang membara dan melesat keluar. Ini adalah segel batu giok kecil, dengan bagian bawah datar dan ukiran burung api berkaki 3 yang indah di atasnya. Lampu merah adalah burung api berkaki 3, sangat indah dan kecil, jernih, tetapi juga melepaskan semacam kekuatan samar. Matanya merah padam dan menyilaukan, bagaikan bintang dingin di kegelapan malam, membuat orang nyaris takut untuk melihat secara langsung. Melihat segel batu giok merah yang mempesona ini, Ratu Iblis Kecil tiba-tiba berdiri seolah-olah dia tersengat listrik. Pangeran Huai, Pangeran Zong, Yun Changhai, ekspresi semua tuan dan pangeran tiba-tiba berubah, dan suara mereka tumpang tindih dengan seruan, menjadi suara yang menggelegar. Iblis, Iblis, segel Kaisar Iblis. Segel giok di tangan Yun Che persis sama dengan segel Kaisar Iblis di F dalam hal bentuk dan cahaya. Penampilan dan cahayanya mungkin bisa ditiru, tapi yang juga mereka rasakan adalah aura unik gagak emas yang berasal dari segel Kaisar Iblis. Terutama anggota klan kerajaan iblis ilusi dengan garis keturunan gagak emas, di bawah aura gagak emas, darah mereka berdenyut tak terkendali, dan tekanan spiritual yang tak tertahankan menekan hati dan jiwa mereka. Bahkan jika tidak peduli betapa mustahilnya tampaknya, itu terasa luar biasa, bahkan melamun, tapi aura gagak emas yang jernih memberitahu semua orang yang telah melihat segel Kaisar Iblis. Ini adalah segel Kaisar Iblis yang hilang. Tidak mungkin salah. Ini jelas tidak palsu. Reaksi Ratu Iblis Kecil, kepala keluarga, dan pangeran, serta 3 kata yang meledak seperti guntur, mengejutkan semua orang yang belum pernah melihat segel Kaisar Iblis sebelumnya, menyebabkan aula Kaisar Iblis sekali lagi menjadi sunyi dalam keributan. Segel Kaisar Iblis hilang 100 tahun yang lalu, yang merupakan bencana terkenal di dunia iblis fantasi, dan tidak mungkin menemukannya kembali. Tidak ada yang menyangka bahwa segel Kaisar Iblis, yang telah hilang selama ratusan tahun, tiba-tiba muncul di depan mereka, membuat semua orang lengah. Di antara semua orang yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah Ratu Iblis Kecil. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, kekacauan terkuat dalam 100 tahun terakhir muncul di matanya, karena segel Kaisar Iblis jauh lebih berarti bagi dia dari ini semua orang di dunia. Ini bukan hanya hal yang paling penting bagi klan Kaisar Iblis mereka, tetapi dengan segel Kaisar Iblis, dia dapat memasuki alam leluhur gagak emas di lembah api guntur gagak emas, dan garis keturunan gagak emasnya akan benar-benar bangkit, dan kekuatannya akan meningkat menjadi besar. Menyeberang dari level Kaisar menengah saat ini ke level Kaisar puncak, tidak ada seorang pun di dunia iblis fantasi yang bisa menjadi lawannya. Poin paling kritisnya adalah, setelah membangkitkan garis keturunan gagak emas, seseorang dapat dengan mudah melepaskan tekanan spiritual di segel Kaisar Iblis, menyebabkan tekanan yang tak tertahankan pada semua orang dengan garis keturunan gagak emas. Jika dia telah mendapatkan segel Kaisar Iblis lebih awal, bagaimana mungkin istana kerajaan dan keluarga penjaga itu berani menjadi begitu sombong atau memiliki niat yang berbeda? Oleh karena itu, kemunculan segel Kaisar Iblis tidak diragukan lagi merupakan berkah dari surga untuknya. Itu benar-benar akan mengubah takdirnya dan menjadikannya Kaisar Iblis ilusi yang sebenarnya. Segel Kaisar Iblis, tidak mungkin, tidak mungkin. Meskipun dia berteriak, tidak mungkin, karena terkejut, tekanan yang membuatnya hampir ingin berlutut dengan jelas memberitahunya bahwa ini adalah tidak ada keraguan bahwa itu adalah milik Kaisar Iblis yang asli. Segel, ekspresi Pangeran Huai berubah lagi dan lagi. Jika penampilan Yun Che membuatnya merasa mual dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia baru saja memakan lalat, maka kemunculan segel Kaisar Iblis itu seperti palu besar yang menghantamnya. Rencana yang dipersiapkan dengan cermat benar-benar hancur, dan tidak bisa melanjutkan lagi.
Ratu Iblis kecil tanpa segel Kaisar Iblis hanyalah Ratu Iblis kecil yang tidak dapat membangkitkan garis keturunannya, dan yang kekuatan, bakat, dan bahkan jenis kelaminnya tidak meyakinkan. Dan jika dia mendapatkan segel Kaisar Iblis, maka dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia dalam sekejap mata, mendominasi dunia, menjadi juru bicara Dewa Gagak Emas, dan melengkapi garis keturunan Kaisar Iblis. Pewaris, Kaisar Iblis hantu yang asli. Apakah Anda seorang wanita atau bukan, itu tidak masalah sama sekali. Kepala keluarga terkejut, atau tidak bisa mempercayai mata mereka untuk waktu yang lama. Mereka menatap Yun King Hong, hanya untuk menemukan bahwa dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tampaknya bahkan dia tidak terkejut. Ketahuilah bahwa segel Kaisar Iblis, yang telah hilang selama 100 tahun, sebenarnya ada di tubuh Yun Che. Mungkinkah itu ayahnya, gumam Yun King Hong pelan. Yun Che, kenapa segel Kaisar Iblis ada di tanganmu? Helian Kuang bertanya dengan keras, matanya melebar dan suaranya bergetar. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Yun Che tersenyum dingin dan berkata, segel Kaisar Iblis ini diberikan kepada kakekku oleh mantan Kaisar Iblis untuk dilindungi. Jadi, karena itu dipercayakan oleh mantan Kaisar Iblis, kakekku tidak akan pernah membiarkannya hidup di dunia kecuali dia mati. Di tangan orang luar manapun, tentu saja itu diserahkan kepadaku oleh kakekku sendiri. Kamu berbicara omong kosong. Pangeran Zong berdiri dan berkata kasar dengan suara gelap dan tidak pasti. Yun Changhai dikuburkan 100 tahun yang lalu, dan segel Kaisar Iblis juga terbunuh karena ini. Dan mengembara, kamu masih jauh dari kelahiran pada saat itu, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Dan tempat di mana segel Kaisar Iblis mengembara adalah benua Tianxuan yang jauh, bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Kamu ini siapa? Bagaimana kamu mendapatkannya? Acara yang dirayakan oleh semua orang di alam iblis ilusi, tapi suara Pangeran Zong membuatnya marah tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Yun Che tersenyum dingin, dia menarik lengannya dan perlahan-lahan memasang kembali segel Kaisar Iblis ke dalam mutiara racun langit. Bagi orang lain, itu adalah segel Kaisar Iblis, tetapi bagi Yun Che, itu adalah keyakinan kakeknya yang berusia seabad, rasa sakit yang berusia seabad, dan kesetiaan abadi. Melihat Yun Che benar-benar memperlihatkan segel Kaisar Iblis ini secara terbuka setelah menyimpannya, semua orang saling memandang dengan bingung. Ekspresi Helian Kuang berubah, dan dia akhirnya mendapat alasan yang bagus untuk menegurnya. Dia mengulurkan jarinya dan berteriak, Yun Che, kamu sangat berani, kamu tidak mengembalikan Kaisar Iblis segel untuk Ratu Iblis kecil, alih-alih menyimpannya sendiri. Apakah Anda, keluarga Yun, ingin secara pribadi merebut segel Kaisar Iblis? Ekspresi semua guru, termasuk keluarga Yun, juga berubah. Segel Kaisar Iblis ini awalnya adalah milik klan Kaisar Iblis, dan signifikansinya bagi klan Kaisar Iblis dan seluruh dunia iblis ilusi diketahui dunia. Jika dia tidak mengeluarkannya, orang lain tidak akan tahu. Karena dia mengeluarkan segel Kaisar Iblis, dia mengeluarkannya di depan Ratu Iblis kecil dan semua pahlawan di dunia. Tapi alih-alih menunjukkannya kepada Ratu Iblis kecil segera, dia menyimpannya sendiri. Terus terang, ini tidak diragukan lagi adalah perilaku yang sangat tidak pantas. Menghadapi teguran gila Helian dan perubahan pandangan semua orang, Yun Che tetap bergeming sama sekali. Dia berkata dengan ekspresi kaku, tidakkah kamu ingin tahu mengapa segel Kaisar Iblis yang berkeliaran di benua Tianxuan ini ada di tanganku? Aku akan memberitahumu jawabannya sekarang. Yun Che mundur selangkah dan terdiam. Saat cahaya mutiara racun langit menyala, peti mati kristal yang benar-benar transparan muncul di depannya. Di dalam peti mati kristal, terbaring seorang laki-laki berambut seorang lelaki tua yang beruban, kotor dan berwajah layu dan jelek. Petik 2 petik 2. Seluruh tubuh Yun King Hong menegang, dan dadanya naik turun dengan hebat. Mu Yurou juga berdiri. Mereka tidak berbicara atau mencoba menghentikan Yun Che melakukan apapun. Dia dan Yun King Hong diam-diam menatap lelaki tua di hub abadi. Dia kurus seperti tongkat, dengan wajah kering, rambut, janggut, dan alisnya acak-acakan dan beruban. Dia tampak seperti hantu yang ganas dan menakutkan. Hanya setelah beberapa pandangan, orang-orang merasa tidak nyaman. Mereka tidak mengerti mengapa Yun Che tiba-tiba menampilkan mayat seorang lelaki tua yang jelek dan layu. Namun, secara bertahap, di antara keluarga Yun dan keluarga penjaga,
orang-orang berdiri satu demi satu, yang lain, sebagian mata mereka semakin melebar, dan sebagian bibir mereka bergetar hebat. Karena, dari tubuh lelaki tua ini, mereka menangkap garis yang samar-samar familiar, dan perasaan yang dalam. Ya, sentuhan spiritual, Yun Duansui dan Yun Waitian adalah yang paling dekat. Mereka menatap kosong pada lelaki tua di hub abadi untuk beberapa saat, dan tubuh mereka mulai gemetar. Yun Duansui membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang begitu serak hingga hampir tak terdengar. Mungkinkah itu, mungkinkah itu, mungkinkah, mungkinkah. Ya, itu, kepala keluarga. Bab 576. Hampir tidak ada yang bisa langsung mengenali bahwa lelaki tua di hub abadi adalah Yun Changhai, karena dia benar-benar berbeda dari 100 tahun yang lalu. Yun Waitian dan Yun Duansui adalah yang paling dekat, dan mereka pernah satu klan dengan Yun Changhai selama ini, lebih dari 200 tahun, samar-samar merasakan garis yang familiar, dan aura unik Yun Changhai sebagai kepala keluarga Yun, tapi itu hanya mengeluarkan suara kabur, dan dia tidak berani memastikan sama sekali. Kalian, tahukah kalian siapa orang ini? Yun Ce berdiri di samping tubuh Yun Changhai, menatap dingin ketujuh kepala keluarga dan semua orang di timur yang terlihat sedikit ragu. Inilah sebabnya dia membawa Yun Changhai kembali. Namun, Yun Qinghong tidak membiarkan Yun Qinghong menguburkannya sesegera mungkin, dan bahkan tidak membiarkan klan Yun mengetahuinya. Karena dia tidak akan pernah membiarkan kakeknya dikuburkan dengan tuduhan jahat yang ditanamkan oleh orang lain. Dia ingin membersihkan namanya, dan dia juga ingin orang-orang itu meminta maaf dan bertobat kepada kakeknya di depan semua orang di dunia. Ya, kamu tidak bisa mengenalinya. Bahkan jika kaisar secara samar-samar merasakan sesuatu dengan perasaan spiritualnya yang sangat kuat, dia tidak akan pernah berani mempercayainya. Yun Ce memandang ke arah penonton dan berkata dengan dingin, dia adalah orang terbaik di sejarah alam iblis ilusi. Satu-satunya Raja Iblis, kakekku, juga disebut orang berdosa, yang telah kamu kritik secara lisan dan tertulis selama 100 tahun. Yun Changhai, nama yang diteriakkan oleh Yun Ce membuat seluruh aula tiba-tiba meledak. Semua orang berdiri dan menatap pria di hub abadi dengan mata terbelalak. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi berani mempercayai telingamu. Yun Changhai, tidak mungkin, bagaimana mungkin orang tua kering ini, menjadi Raja Iblis Yun Changhai? Bukankah Yun Changhai jatuh ke benua Tianxuan 100 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin dia, Nama, Raja Iblis, Yun Changhai tidak diketahui semua orang di dunia iblis fantasi. Tapi lelaki tua kering di peti mati kristal di sebelah Yun Ce membuat mereka tidak bisa menghubungkannya dengan Raja Iblis yang terkenal di dunia. 100 tahun yang lalu, Yun Changhai memiliki penampilan yang luar biasa, dengan wajah lembut dan anggun yang memancarkan otoritas yang menakjubkan. Dia terlihat berusia kurang dari 30 tahun, dan banyak wanita hantu yang jatuh cinta padanya dalam mimpi mereka. Dengan tingkat kultivasi Yun Changhai, meski 1000 tahun berlalu, penampilannya tidak akan berubah sama sekali. Namun lelaki tua di peti mati kristal itu memiliki rambut kotor dan beruban, tubuhnya layu seperti kayu busuk. Ia tampak seperti pengemis malang yang telah menanggung segala macam kesulitan dan kemudian mati kelaparan. Diperkirakan bahkan yang paling rendah sekalipun, tingkat manusia di alam iblis ilusi tidak ingin melihat kedua kali. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Iblis yang lebih rendah dari satu orang di alam iblis ilusi, lebih tinggi dari ratusan juta orang, dan dihormati dan dikagumi oleh banyak orang? Kepala rumah, benar-benar kepala rumah. Yun Waitian dan Yun Duansui berteriak sedih, melemparkan diri ke depan, dan berlutut di depan hub abadi. Sambil berteriak, mereka menangis. Meskipun mereka tidak berani mempercayainya atau tidak ingin mempercayainya, mereka sudah memiliki kepercayaan yang besar pada Yun Ce. Bagaimana dia bisa melakukannya di depan Ratu Iblis kecil, di depan 12 keluarga, dan di depan semua orang di dunia? Tubuh kakek kandungnya sendiri sungguh misterius. Selain itu, orang luar mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi mereka semua adalah anggota klan yang sama yang setia kepada Yun Changhai, meskipun dia meninggal dan sama sekali tidak dapat dikenali. Rasa keakraban yang tak terlukiskan dan halus yang hanya dimiliki oleh Yun Changhai adalah nyata dan jelas menjaganya. Nama, Yun Changhai, dan ratapan kedua tetua membuat hati anggota klan Yun bergetar hebat.
Yun Qinghong menghela nafas panjang dan mengangkat tangannya untuk menghentikan anggota klan yang lepas kendali dan ingin bergegas maju. Berkata, "Itu memang tubuh ayahku. CR lah yang membawanya kembali dari benua Tianshuan. Ada baiknya tetua pertama dan tetua kedua menjaganya. Jangan pergi ke sana lagi, jadi agar tidak mengganggu tidur orang tuanya." Kata-kata Yun Changhai dengan kuat membuktikan identitas tubuh tersebut. Semua orang di keluarga Yun merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dada mereka. Tiga tetua agung Yun He, Yun Jiang, dan Yun Si sudah menangis. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan melihat Yun Changhai lagi. Hari itu, apakah dia benar-benar Raja Iblis? Kata Ratu Iblis kecil dengan tatapan kosong di matanya. Dalam hidup ini, hanya ada dua orang yang sangat dia hormati. Satu adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah Yun Changhai. Waktu telah berlalu 100 tahun, dan dia tidak lagi berharap untuk melihat jenazah ayah dan saudara laki-lakinya. Dia juga tidak berani berharap untuk bertemu Yun Changhai lagi. Tetapi pada saat ini, tubuh Yun Changhai kembali seperti keajaiban, seperti sebuah mimpi. Dunia iblis ilusi ini muncul di depan matanya. Penampilannya saja sudah membuat hati dan jiwanya bergetar hebat, tidak bisa berhenti. Yun Ce berkata dengan ekspresi kaku, "Bahkan jika aku adalah penjahat keji, aku tidak akan pernah menggunakan sisa-sisa kerabatku yang telah meninggal untuk bermain trik." "Tidak mungkin." Helian Kuang berkata dengan suara serak, "Yun Changhai meninggal di benua Tianshuan 100 tahun yang lalu. Bagaimana tubuhnya bisa muncul di sini?" Selain itu, kekuatan mendalam Yun Changhai setinggi alam Jiangxuan tingkat 8, memiliki umur ribuan tahun. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Yun Ce tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan kebencian, dan suaranya menjadi sangat dingin. "Dasar bajingan, tentu saja kamu tidak akan mengerti mengapa kakekku melakukan ini. Ini menjadi seperti ini. Kamu ingin tahu kenapa kakekku seperti ini? Apa kamu ingin tahu kenapa tubuhnya kembali ke sini dari benua Tianshuan? Apa kamu ingin tahu kenapa segel Kaisar Iblis ada di tanganku?" Yun Ce meneriakkan 3 kalimat, dan semua orang yang hadir sangat ingin mengetahui jawabannya. 7 kepala keluarga ingin tahu lebih banyak lagi, tetapi ketika dihadapkan dengan ekspresi, mata dan nada suara Yun Ce yang dingin dan menakutkan, mereka semua jelas merasakan jantung berdebar dalam meskipun mereka berkultivasi kekaisaran yang bermartabat, dan Yun Changhai di sampingnya tubuhnya, meski hanya tubuh, tak satu pun dari mereka yang berani melihatnya secara langsung, seolah-olah ada jiwa heroik Yun Changhai yang menatap mereka. Yun Ce tertawa, dan senyumnya tampak sangat menakutkan bagi ketujuh kepala keluarga. "Aku akan memberimu jawabannya satu per satu sekarang. 100 tahun yang lalu, kakekku membawa 10 tetua agung keluarga Yun ke benua Tianshuan untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis. Namun, mereka diplot dan jatuh ke dalam formasi penekan jiwa perkasa yang disiapkan oleh pihak lain. 10 tetua agung meninggal. Kakek saya terluka parah, tetapi dia tidak mati. Sebaliknya, dia dipenjara oleh domain pedang surgawi yang perkasa dari benua Tianshuan di tempat gelap ratusan kaki di bawah tanah. Dia mengunci seluruh tubuhnya dengan rantai bintang jatuh, dan menyegel Suan-Suan dengan formasi penekan jiwa surgawi yang perkasa. Kekuatannya, 1 level sudah cukup untuk 100 tahun. Kecuali suara Yun Ce, seluruh aula begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin drop. "Hore!" Yun Ce mengeluarkan rantai yang sangat berat dan melemparkannya ke tanah. "Ini adalah rantai bintang jatuh yang menyegel kakekku." Helian Kuang, bukankah kamu bertanya mengapa kakekku menjadi seperti ini hanya dalam beberapa ratus tahun? Karena kakekku 100 tahun tanpa melihat matahari dan bulan, 100 tahun tanpa makan dan minum, 100 tahun tanpa cahaya siang hari, 100 tahun dalam kegelapan dan kesendirian, 100 tahun dengan seluruh tubuh tersegel, 100 tahun dengan pembuluh darahku yang dalam ditekan, 100 tahun dengan formasi penekan jiwa dimakan oleh ulat sutera, selama 100 tahun penuh, hidup lebih buruk daripada kematian. Kata-kata Yun Ce membuat semua orang di aula menjadi pucat dan merinding. Terikat pada tubuh dan terikat pada energi dalam, seseorang harus menghadapi kegelapan dan kesepian yang tak ada habisnya. Bahkan tanpa rasa sakit karena ditelan oleh bentukan, itu seperti berada di api penyucian. Karena hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah penyiksaan fisik, tetapi kegelapan dan kesepian yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia adalah orang misterius yang sangat kuat, dia terikat di api penyucian yang gelap ini. Dalam beberapa tahun,
semangat dan kemauannya akan dihancurkan, dia disiksa sampai pingsan total, sampai dia menjadi gila. Ini adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, dan tidak ada yang benar-benar dapat menanggungnya. Hidup lebih buruk daripada kematian. Ratusan tahun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat bertahan hidup di api penyucian yang gelap ini selama 100 tahun penuh. Kakekku berada di tempat seperti itu. Setiap nafas yang dia hirup mengalami penyiksaan mental yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Setiap nafas lebih buruk dari kematian. Dia bisa saja bunuh diri dan menemukan kelegaan dengan bahagia, tapi kakekku tidak melakukannya. Meskipun dia tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia tanggung, dia tidak pernah membiarkan dirinya mati. Kakekku tidak takut mati, dan di tempat seperti itu, bahkan mereka yang takut mati pun akan melakukan segala kemungkinan untuk bertahan hidup di dalam dirinya sebulan. Biarkan dirimu mati. Alasan mengapa dia hidup mati-matian adalah karena ini, segel Kaisar Iblis. Yun Ce mengeluarkan segel Kaisar Iblis lagi dan berkata dengan gigi terkatup. Ini tidak mungkin. Jiu Fangkui meraung, sejak Yun Changhai jatuh ke tangan domain pedang surgawi yang perkasa, bagaimana mungkin segel Kaisar Iblis masih ada padanya? Bahkan ruang kecil yang dia ciptakan pasti telah dihancurkan. Tidak ada bagaimana aku bisa membawa segel Kaisar Iblis bersamaku saat aku merebut tubuhnya. Yun Ce tersenyum dingin, lalu menutup matanya, perlahan-lahan memindahkan segel Kaisar Iblis ke dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, untuk mencegah segel Kaisar Iblis ini diambil oleh domain pedang surgawi yang perkasa, kakek, dia membuka ruang kecil di tengah hatinya dan menyembunyikan segel Kaisar Iblis di dalamnya, selama 100 tahun. Petik 2 tanda seru petik 2. Wajah ketujuh kepala keluarga itu membeku, dan tidak ada lagi suara yang keluar dari mulut mereka. Mata cerah Ratu Iblis kecil tiba-tiba melebar, dan matanya bergetar hebat. Seruan yang tak terhitung jumlahnya bergema di aula, dan hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan ke jantung mereka. Telapak tangan mereka gemetar, dan hati mereka bahkan lebih gelisah. Kepala keluarga, kamu, apa yang kamu lakukan? Semua orang di keluarga Yun lesu atau menutup mata, sementara selusin tetua jatuh ke tanah sambil menangis. Yun Qinghong mengangkat kepalanya, matanya tertutup rapat, dan tinjunya yang terkepal terus mengeluarkan suara sendi yang terkilir. Menciptakan ruang kecil di tengah hati memang sangat sulit untuk diperhatikan oleh siapapun, namun rasa sakit yang ditimbulkannya, meski sekuat kaisar, tetap saja bergidik ketika memikirkannya. Karena Yun Changhai berada dalam formasi penekan jiwa surgawi yang perkasa, energinya yang dalam sangat tertekan. Jika dia mengeluarkannya, ruang kecil itu akan hilang, dan dia tidak lagi bisa terbuka, dan segel Kaisar Iblis akan masuk, bahaya terekspos kapan saja. Oleh karena itu, dalam 100 tahun terakhir, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak akan pernah mengeluarkan segel Kaisar Iblis. Ruang kecil yang menyembunyikan segel Kaisar Iblis akan selalu ada di hati Yun Changhai, selama 100 tahun penuh. Mereka tidak dapat membayangkan sebelumnya pengalaman seperti apa dan rasa sakit serta penyiksaan seperti apa yang dapat mengubah seorang kaisar tingkat tinggi menjadi seperti ini hanya dalam beberapa ratus tahun. Sekarang mereka mengetahuinya sepenuhnya. Sekarang, apakah kamu mengerti? Yun Ce memandang Jiu Fangkui dan berkata dengan suara yang sangat acuh tak acuh. Jiu Fangkui membuka mulutnya, tetapi tenggorokannya kering dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Yun Ce tersenyum dingin. Dia menatap ketujuh kepala keluarga, dan kata-kata dingin terdengar di telinga semua orang satu demi satu. Perhatikan baik-baik kakekku. Seluruh tubuhnya layu, rambutnya beruban, dan mantel panjangnya telah hancur hingga tidak sedap dipandang. Selama 100 tahun terakhir, dia menghabiskan setiap napasnya di api penyucian. Baru setelah dia menyerahkan kepadaku segel Kaisar Iblis yang telah dia jaga sepanjang hidupnya, dia meninggal dengan tenang. Oh, lihat dirimu, kamu juga kepala keluarga yang melindungi keluarga, tapi kalian masing-masing berwajah merah, bersemangat, dan berpakaian sangat indah. Kalian telah memimpin seluruh keluarga selama ratusan bertahun-tahun, dan Anda bangga dengan dunia. Anda begitu agung, dan Anda makan makanan terbaik. Makanan lezat dari pegunungan dan laut memiliki kualitas tertinggi, dan ramuan paling unggul digunakan. Betapa nyaman, betapa riang dan bahagia hidup seseorang adalah. Suara Yun Ce berubah,
dan setiap kata setajam pisau, tapi mereka masih menggunakan nama Zongcheng untuk bersatu secara terbuka untuk menekan keluarga Yunku. Tapi mereka masih ingin membunuh kakekku yang telah menjaga segel Kaisar Iblis di neraka. Dia akan dicoreng dan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Tapi dia akan membuat keluarga Yunku menanggung dosa 100 tahun, dan bahkan mengusir kami secara permanen. Apakah kamu punya wajah? Apakah kamu punya hati nurani? Apakah kamu punya harga diri? Apakah kamu mempunyai rasa malu sedikit pun? Bab 577. Kutukan marah Yunce seperti guntur, menggetarkan gendang telinga dan hati semua orang. Sebelumnya, keluarga Helian, Jiu Fang, Namong, Chiang, Lin, keluarga Xiao, dan keluarga Bai semuanya dimarahi oleh Yunce dan tidak bisa berkata-kata. Tapi dalam persepsi semua orang, segel Kaisar Iblis hilang karena Yun Changhai, tapi sebenarnya segel itu ada. Ini seperti belenggu pada keluarga Yun, tidak ada kata-kata, alasan, dan kesetiaan yang dapat membebaskan diri sepenuhnya. Tapi sekarang, segel Kaisar Iblis telah kembali, begitu pula tubuh Yun Changhai. Segel Kaisar Iblis masih utuh, tapi tubuh Yun Changhai sudah seperti pohon mati yang busuk. Di istana Kaisar Iblis, bahkan orang yang paling berhati keras pun tidak bisa menahan gemetar di hati mereka saat ini. Demi Kaisar Iblis, dia tidak segan-segan bergegas ke Tianxuan dengan kekuatan terkuat di keluarganya, meskipun dia tahu dengan jelas bahwa hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan kekuatan keluarga menurun drastis. Selama 100 tahun ini, dia menanggung siksaan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia bertahan selama 100 tahun penuh, menggunakan hidupnya, kemauan dan semua keyakinannya untuk melindungi segel Kaisar Iblis yang dipercayakan kepadanya oleh mantan Kaisar Iblis. Setiap jejak di tubuhnya sangat menggambarkan apa itu, kesetiaan, dan kehebatan. Mereka semua bertanya pada diri mereka sendiri, tapi tidak ada yang percaya mereka bisa melakukannya. Dan dalam 100 tahun terakhir, ketika dia mencoba yang terbaik untuk melindungi segel Kaisar Iblis, keluarga Yun berada di bawah tanggung jawab yang berat dan penindasan bersama dan bahkan intimidasi dari keluarga penjaga lainnya. Bahkan namanya telah berubah dari Raja Iblis menjadi pendosa karena sebuah insiden rahasia. Bagaimana Yun Changhai seperti itu bisa menjadi orang berdosa? Tingkah laku berbalut besi, setia dan berani seperti ini akan membuat surga pun menghela nafas sedih saat melihatnya. Bahkan jika hanya ada satu orang di seluruh dunia iblis fantasi yang bukan orang berdosa, itu pasti dia, Yun Changhai. Kejahatan Yun Changhai yang telah berusia seabad, dan kejahatan berusia seabad yang dialami keluarga Yun, kini tampaknya menjadi lelucon paling menyedihkan dalam sejarah alam iblis ilusi. Sebanding dengan ini, tindakan dan perkataan 7 keluarga yang bersatu untuk menekan keluarga Yun 100 tahun yang lalu sangatlah buruk. Mereka terus mengaku berasal dari alam iblis ilusi, dan memamerkan kebenaran dan kesetiaan mereka. Pada saat ini, di depan tubuh Yun Changhai, mereka terlihat sangat rendah hati dan konyol. Setiap kata yang dia ucapkan sebelumnya menjadi tamparan keras di wajahnya. Keinginan dan kesetiaan kakekku dapat dilihat dari matahari dan bulan, dan dapat dibuktikan oleh langit dan bumi. Dia layak mendapatkan dunia iblis ilusi, layak mendapatkan langit, dan layak menyandang gelar Raja Iblis. Petik 1 tanda seru, gunakan matamu sendiri untuk melihat baik-baik tubuhnya. Perhatikan baik-baik berapa banyak yang telah dia bayar untuk dunia iblis ilusi ini. Untuk Kaisar Iblis, dia terjebak di api penyucian, tapi dia tidak pernah mengeluh, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi segel Kaisar Iblis yang dipercayakan oleh mantan Kaisar Iblis. Demi segel Kaisar Iblis, dia akan menanggung akibat hidupnya selama 100 tahun. Bahkan sebelum kematiannya, dia masih tidak mengeluh sama sekali. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih memikirkan tentang keselamatan garis keturunan Raja Iblis. Helian Kuang, Jiu Fangkui, Chiang Baili, Namong Zi, Xiao Sifeng, Lin Guiyan, Bai Yi, ini adalah pendosa yang tidak dapat diampuni yang kamu sebut. Inilah yang kamu ejek dengan kata-kata kejammu, orang bodoh. Silsilah Kaisar Iblis mengalami bencana besar. Namun ketujuh keluargamu tidak kehilangan satupun prajurit atau jenderal, dan tidak memberikan pelayanan yang baik. Apa yang mereka lakukan adalah bersatu untuk memfitnah kakekku dan menindas keluarga Yunku. Alam iblis ilusi terhindar tidak ada upaya untuk menyebarkan kejahatan keji yang mempromosikan keluarga Yun saya, dan bahkan hari ini, ketika keluarga Yun kami telah sepenuhnya menurun,
mereka bersatu untuk mengeluarkan keluarga Yun saya dari keluarga penjaga, dan bahkan menghina kakek saya. Jika Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kakekku dan aku bertemu, reputasi kakekku akan ternoda selamanya oleh kalian orang-orang jelek. Seluruh keluarga Yunku juga tidak akan pernah bisa memperbaiki ketidakadilan ini. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri, rasa malu, kualifikasi dan wajah untuk menuduh kakekku dan menghakimi keluarga Yunku? Kamu telah meninggalkan tuanmu, bersikap egois, melupakan nenek moyangmu, menuduh teman-temanmu yang setia, dan memendam niat jahat. Dibandingkan dengan kakekku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga. Kalian para binatang buas masih memiliki hati nurani, dan kamu bahkan bukan binatang buas. Tidak layak. Mata Yun Ce diam-diam redup. Yun Changhai memotong garis hidupnya, menghancurkan dirinya sendiri, dan mati dengan senyuman di wajahnya, hanya untuk membiarkannya melarikan diri. Hari ini, dia akhirnya melakukan sesuatu untuk kakeknya, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang cucu. Wajah 7 kepala keluarga semuanya sangat tanpa ekspresi, dan beberapa bahkan berwajah merah dan fitur wajah mereka terdistorsi. Menghadapi omelan marah Yun Ce, ada 7 dari mereka, 7 penjaga rumah yang kuat, tetapi tidak satupun dari mereka bisa mengucapkan satu kata pun. Sanggahan itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah ditelanjangi dan di bawah tatapan semua orang, dan tatapan itu penuh dengan penghinaan. Bahkan mereka yang biasanya tidak repot-repot melihatnya mereka sedang memandangi mereka, dia memandang mereka dengan mata yang paling menghina. Keluarga Yun yang menurun namun tetap bangga, kembalinya segel Kaisar Iblis secara ajaib, tubuh Yun Changhai terukir jejak neraka. Apa itu kesetiaan dan apa itu pengkhianatan? Selama kamu tidak buta, kamu bisa melihatnya dengan jelas. Lebih baik dari semua kata-kata dan rumor. Bahkan para tetua dan murid dari 7 keluarga menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap mata siapapun. Perasaan malu membuat mereka merasa kesemutan. Pangeran Huai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pangeran Zong berkata dengan suara gemetar. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali, dan semuanya berada di luar kendali dan harapan Raja Huai. Sebelumnya, dia telah membayangkan segala macam kecelakaan, tetapi dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan berkembang menjadi situasi ini. Dia sangat terkejut ketika keluarga Yun memenangkan duel sebelumnya, namun dia masih mampu mengatasinya. Namun saat ini, dia merasa kulit kepalanya akan meledak. Dia tahu bahwa rencana awalnya tidak mungkin terwujud hari ini, apapun yang terjadi. Mendengarkan transmisi suara Pangeran Zong, Pangeran Huai menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, kesetiaan Raja Iblis Yun Changhai memang cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Hanya saja aku tidak mengerti sesuatu. Raja Iblis karena dia dipenjara oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa di benua Tianxuan, mengapa kamu bisa melihatnya dan membawa tubuhnya kembali? Suaranya sedikit lebih dalam, karena kamu berasal dari keluarga Yun, kenapa kamu akan berada di benua Tianxuan? Dan bagaimana kamu bisa sampai di sini dari benua Tianxuan? Apa yang ditanyakan Raja Huai juga membuat semua orang ragu, tapi nada suaranya yang rendah jelas mengisyaratkan konspirasi keluarga Yun. Yun Ce melihat ke satu sisi, dan saat dia hendak berbicara, suara seorang gadis yang dingin dan dingin terdengar, aku bisa memberimu jawaban untuk pertanyaan ini. Ratu Iblis kecil berjalan perlahan, dan saat suaranya terdengar, dia menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Matanya sedingin bintang, dan dia berkata dengan dingin, saat itu, ayahku dan Raja Iblis terjebak di Tianxuan. Meskipun tidak ada berita dari daratan, jenazahnya tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, saya tidak pernah sepenuhnya percaya bahwa ayah saya telah tiada, dan kepala keluarga Yun tidak pernah menyerah untuk mencari tahu tentang Raja Iblis. 100 tahun yang lalu, informasi sporadis terus berdatangan dari benua Tianxuan, mengatakan bahwa Raja Iblis belum mati dan ingin alam iblis ilusi kita menukar nyawanya dengan alam reinkarnasi. Meskipun semua kepala keluarga dan pangeran sangat yakin bahwa itu adalah dunia reinkarnasi, sebuah tipuan berbahaya dari benua Tianxuan. Tetapi jika menyangkut kehidupan Raja Iblis, aku dan keluarga Yun lebih suka mempercayainya. Semua orang tahu bahwa 25 tahun yang lalu, kepala keluarga Yun dan istrinya diam-diam pergi ke benua Tianxuan, dan saat itu sebenarnya di bawah instruksiku. Cermin reinkarnasi yang dibawa oleh pemimpin keluarga juga merupakan niat permaisuri. Jika tidak,
kesetiaan pemimpin keluarga Yun tidak akan pernah membawa cermin reinkarnasi bersamanya secara pribadi meskipun cermin reinkarnasi adalah harta paling berharga dari klan Kaisar Iblis kita. Itu adalah benda mati, dan jika itu benar-benar dapat ditukar dengan nyawa Raja Iblis, aku tidak akan pernah segan untuk berpisah dengannya. Mata semua orang di keluarga Yun basah dan ekspresi mereka bergejolak. Bahkan mereka baru sekarang tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi 25 tahun yang lalu disebabkan oleh Ratu Iblis kecil, dan dia bahkan tidak ragu membiarkan Yun King Hong membawa cermin reinkarnasi yang paling berharga untuk mendapatkan sedikit harapan sebagai imbalan atas kehidupan Raja Iblis. Ternyata meskipun dia terpaksa menghukum keluarga Yun dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah memperlakukan keluarga Yun dengan enteng di dalam hatinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kamu sudah tahu. Ratu Iblis kecil melirik ke depan dengan dingin, ketika tuan keluarga Yun dan istrinya kembali 3 tahun kemudian, mereka terluka parah, dengan seluruh kekuatan mereka yang hilang, dan mereka membawa kembali anak. Guru keluarga Yun hilang karena ketika cermin samsara mengakui segalanya kepadaku. Pada saat itu aku tahu bahwa guru keluarga Yun dan istrinya memang memiliki anak di benua Tianxuan, tetapi bukan Yun Xiao yang mereka bawa kembali. Petik 2. Yun Xiao tidak dapat menggunakan suangan. Rumor bahwa dia bukan putra Yun King Hong telah tersebar di seluruh kota selama lebih dari 10 tahun. Bahkan keluarga Yun tidak pernah benar-benar mengenali identitasnya sebagai kepala keluarga muda. Jadi ketika Ratu Iblis kecil mengatakan bahwa Yun Xiaofei adalah putra Yun King Hong dan istrinya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang terkejut meskipun mata mereka terlihat aneh. Tak lama setelah tuan keluarga Yun dan istrinya memiliki anak di benua Tianxuan, mereka diburu dalam waktu yang lama. Di ujung jalan, mereka bertemu dengan seorang teman yang mereka kenal di benua Tianxuan. Dia menunjukkan jalan keluarnya untuk tuan keluarga Yun dan istrinya, dan dia takut anaknya akan menemui sesuatu yang tidak terduga saat melarikan diri dan tidak memiliki ahli waris. Jadi dia diam-diam menukar anaknya sendiri dengan anak dari kepala keluarga Yun dan istrinya. Ada seruan dan keributan di istana Kaisar Iblis. Ratu Iblis kecil memandang Yun Ce dan berkata perlahan, "Yun Ce, kamu adalah anak yang ditinggalkan oleh tuan keluarga Yun di benua Tianxuan saat itu." Meskipun dia bertanya pada Siang Yun Ce, dia menggunakan nada positif, karena selain itu, tidak ada kemungkinan kedua. Yun Ce mengangguk dan berkata, "Iya, saya dibesarkan di benua Tianxuan, dan baru 3 bulan yang lalu saya kembali ke alam iblis ilusi. Lalu bagaimana kamu dan Raja Iblis bertemu? Bisakah kamu memberitahuku?" Ratu Iblis kecil bertanya dengan tenang. Yun Ce berkata dengan tenang, "Di benua Tianxuan, ketika aku berumur 17 tahun, karena aku menjadi pemenang pertandingan peringkat, aku diundang untuk menonton upacara penyegelan iblis oleh seorang tetua tingkat rendah dari pedang surgawi perkasa. Domain, dan iblis itu adalah kakek, tapi saat itu aku bahkan tidak tahu pengalaman hidupku sendiri, apalagi dia adalah kerabat terdekatku. Dalam proses itu, karena kecelakaan mendadak, aku terpaksa melakukannya. Saya terluka parah oleh kakek saya selama formasi penekan jiwa Tianwei yang kuat yang menyegel kakek saya, dan kemudian saya disegel ke dalam kegelapan bawah tanah bersama dengan kakek saya. Kemudian, kakek saya melihat alam reinkarnasi di tubuh saya, dan kemudian menggunakan kekuatan misteriusku untuk menghilangkan tanda Suan Gangku. Baru setelah itu aku tahu bahwa dia sebenarnya adalah kerabat terdekatku, dan baru setelah itulah aku mengetahui pengalaman hidupku yang sebenarnya." Meskipun Yun Ce hanya mengucapkan beberapa kata singkat, dia melukiskan gambaran yang jelas dan aneh di benak orang-orang. Raja Iblis dari alam iblis ilusi, saat dipenjara oleh musuh, secara tak terduga bertemu dan mengenali cucu kandungnya di benua Tianxuan. Ini benar-benar pengaturan Tuhan, itu benar-benar keluarga Tianlianyun. Yun Ce mengulurkan tangannya, dan saat dia merentangkan telapak tangannya, cermin sederhana reinkarnasi menggantung dan berayun perlahan. Itu benar-benar cermin samsara. Banyak orang di sekitar berseru serempak. Cermin reinkarnasi ini telah saya kenakan di tubuh saya sejak saya masih kecil. Kakek saya yang membesarkan saya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya bukti bahwa saya akan mengenali leluhur saya dan kembali ke klan saya di masa depan, membuatku bisa mengenali kakekku. Yun Ce memakai cermin reinkarnasi lagi. Dia mengepalkan tinjunya, menurunkan kelopak matanya, dan berkata perlahan, "Kakek mempercayakanku dengan segel Kaisar Iblis dan perintah patriark keluarga Yun, dan kemudian agar aku dapat melarikan diri dari sana, dia memotong tali penyelamatnya sendiri untuk melepaskan segel yang terhubung dengan tali penyelamatnya.
Pada saat itu, hanya 3 tahun yang lalu. Bab 578. Semua orang diliputi kesedihan, tak satu pun dari mereka mengira bahwa Yun Changhai tidak dimakamkan di benua Tianshuan 100 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya meninggal 3 tahun lalu. 100 tahun telah berlalu sejak bencana Kaisar Iblis, tetapi baru hari ini mereka benar-benar dapat melihat pemandangan di balik bencana ini. Kebenaran dan benar dan salah yang mereka yakini dan pikir mereka ketahui telah terbalik di dalam hati mereka. Saya selalu berpikir bahwa saudara Yun dan saya dipisahkan oleh langit dan bumi, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia hanya menghela nafas 3 tahun yang lalu. Mo Feiyan menghela nafas panjang, merasakan campuran kesedihan dan kegembiraan untuk sesaat. Saya merasa sedih atas 100 tahun terakhir Yun Changhai, tetapi juga senang karena dia memiliki keturunan seperti itu. Ia percaya jika ia bisa melihat cucu kandungnya sebelum kematiannya, mempercayakan kepadanya apa yang telah ia lindungi sepanjang hidupnya, dan menyaksikan kehebatannya dengan mata kepalanya sendiri, ia pasti akan merasa lega dan tersenyum ketika ia meninggal. Di istana Kaisar Iblis, mata yang melihat ke tubuh Yun Changhai dipenuhi dengan desahan yang dalam, kekaguman, rasa hormat, dan rasa bersalah yang mendalam, rasa bersalah karena memperlakukan Yun Changhai sebagai orang berdosa, meskipun diabaikan oleh orang lain selama ratusan tahun. Para tetua keluarga Yun sudah berlinang air mata, dan murid-murid muda dari keluarga Yun mengepalkan tangan mereka dan menatap lurus ke arah Yun Changhai. Mata mereka seperti memandang dewa. Ketika mereka lahir, keluarga Yun sudah mengalami kemunduran, dan kota kekaisaran iblis selalu dipenuhi dengan segala macam kritik terhadap keluarga Yun. Saat menghadapi keluarga penjaga lainnya, mereka selalu merasa lebih rendah. Tapi saat ini, mereka sangat bangga. Dia adalah putra dari keluarga Yun. Dada Pangeran Huai naik turun, dan dia berkata dengan tenang, "Jadi, ini benar-benar pengaturan Tuhan. Namun, saya masih memiliki sesuatu yang tidak diketahui, dan ini adalah masalah yang sangat penting." Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Bagaimana bisa kamu datang ke alam iblis ilusi dari benua Tianshuan?" Benua Tianshuan dan alam iblis ilusi berjauhan, dan bahkan kaisar tertinggi pun tidak dapat melintasinya. Jalur ruang rahasia yang digunakan oleh benua Tianshuan untuk menyerang alam iblis ilusi kami telah lama diblokir oleh kami, dan ada 3 kekuatan utama menjaganya siang dan malam. Jika Anda berani datang lagi, jika Anda melakukan kejahatan, kami akan segera mendeteksinya. Dan karena Anda berasal dari benua Tianshuan, Anda tidak menyadarinya. Jika Anda sendiri tidak mengakuinya, tidak ada kami bahkan akan tahu bahwa Anda berasal dari benua Tianshuan. Mungkinkah benua Tianshuan, saluran luar angkasa apalagi yang telah dibuka di benua Shuan, atau harta karun yang dapat melintasi dimensi? Jika itu benar, orang-orang jahat di benua Tianshuan dapat menyelinap masuk kapan saja, dan alam iblis ilusi kita mungkin menghadapi krisis dari surga 100 tahun yang lalu lagi. Kata-kata Raja Huai membuat napas banyak orang membeku dan mereka semua menatap Yun Che. Yun Che melirik Pangeran Huai dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Yang mulia, Pangeran Huai, Anda tidak berdasar. Jika benua Tianshuan benar-benar memiliki cara untuk menyelinap ke tempat ini secara diam-diam, maka mengingat keinginan mereka akan alam reinkarnasi, mereka sudah mengambil tindakan dalam 100 tahun terakhir. Bagaimana saya bisa berusaha keras untuk mengirim pesan ke pihak ini berkali-kali sehingga saya akan menukar nyawa kakek saya dengan cermin reinkarnasi?" Yun Che berkata perlahan, 3 tahun yang lalu, saya belajar tentang pengalaman hidup saya dan membawa barang-barang yang dipercayakan kepada saya oleh kakek saya. Tentu saja, saya sangat ingin kembali ke alam iblis ilusi, tidak hanya untuk mengenali leluhur saya dan kembali ke klan, tetapi juga untuk memenuhi titipan kakek saya sebelum kematiannya. Jadi dalam 3 tahun terakhir, saya telah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk datang ke alam iblis ilusi. Benar saja, secara kebetulan, saya menemukan harta karun itu bisa bepergian ke sini, jadi aku kembali ke alam iblis ilusi 3 bulan lalu. Secara alami mustahil bagi Yun Che untuk mengatakan fakta bahwa dia dibawa ke sini oleh tabut Shuan kuno, tapi apa yang dia gambarkan bukanlah omong kosong, karena senjata harta karun yang dia sebutkan mengacu pada tabut Shuan kuno. Pangeran Huai mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi Yun Che melanjutkan, "Adapun harta apa ini, sekarang menjadi milik pribadiku, Yun Che." Pangeran Huai seharusnya tidak bersikap kasar dengan menanyakan pertanyaan ini, kan? Apa yang hendak ditanyakan Pangeran Huai dihalangi oleh Yun Che,
dia tidak berkata apa-apa lagi. Alisnya diam-diam menegang, dan niat membunuh yang menusuk muncul jauh di matanya. Ratu Iblis kecil melirik Pangeran Huai, lalu menoleh ke Yun Ce. Dia mengangkat lengannya, dan di bawah lengan abu-abu, lengan giok seorang gadis seputih salju terentang. Yun Ce, tolong kembalikan segel Kaisar Iblis kepadaku dulu. Petik 2. Wajah Pangeran Huai berkedut, tapi dia benar-benar tidak berdaya. Dia tahu bahwa begitu Ratu Iblis kecil mendapatkan segel Kaisar Iblis, akan puluhan kali lebih sulit untuk mencapai tujuannya, dan dia bahkan mungkin menanggung akibatnya. Tapi kali ini selama upacara Ratu Iblis, dia tidak bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, kemunculan segel Kaisar Iblis juga menyebabkan suasana hati Ratu Iblis kecil menjadi gelisah. Memegang segel Kaisar Iblis, dia adalah Kaisar Iblis ilusi yang sebenarnya. Kekuatan dan situasinya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Oleh karena itu, Yun Ce menunjukkan segel Kaisar Iblis, tetapi bukannya menunjukkannya, dia malah menyimpannya. Hal ini membuat Ratu Iblis kecil yang selama ini diam seperti kolam dingin tidak mampu menahan diri, dan kini dia berinisiatif menghadapi Yun Ce. Dihadapkan pada permintaan pribadi Ratu Iblis kecil, Yun Ce tidak bergerak maju, apalagi mengeluarkan segel Kaisar Iblis, melainkan berdiri di sana dan berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, "Saya menolak." Jawaban Yun Ce di luar dugaan semua orang. Ratu Iblis kecil sedikit mengangkat alis tipisnya, dan semua orang di aula juga saling memandang dengan kaget. Ini, semua tetua keluarga Yun tercengang untuk sementara waktu. Yun Qinghong menggerakkan alisnya, tetapi tidak berbicara dan menatap Yun Ce dalam diam. Pangeran Zong, yang sudah lama cemas dan sedih, akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Yun Ce. Dia maju selangkah dan berkata dengan keras, "Yun Ce, kamu sangat berani. Segel Kaisar Iblis milik Iblis Ilusiku keluarga kerajaan. Bagiku, keluarga kerajaan Iblis Ilusi sangat penting. Tidakkah menurutmu kamu bisa mengambilnya sendiri?" Yun Ce menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Pangeran Zong, kamu telah membuat 3 kesalahan. Pertama, segel Kaisar Iblis adalah milik Kaisar Iblis sebelumnya, bukan milik keluarga kerajaan Iblis Ilusi. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memilikinya adalah ada Kaisar Iblis sebelumnya, tetapi untuk raja daerah dan raja asing, mereka tentu saja tidak memiliki kualifikasi ini." "Kamu," Pangeran Zong gemetar, dan bibir Pangeran Huai langsung berubah menjadi ungu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa kata-kata Yun Ce jelas-jelas menyindir mereka? Bagaimana mungkin seorang pangeran daerah layak menyentuh segel Kaisar Iblis? Betapa layaknya menjadi Kaisar Iblis. Ilusi. Yun Ce mengabaikan ekspresi mereka dan melanjutkan, "Kedua, segel Kaisar Iblis ini adalah harta bagi Kaisar Iblis, tapi bagiku, itu hanyalah sepotong batu giok yang menghanguskan. Tidak ada gunanya kecuali untuk dilihat. Aku tidak tertarik menyimpannya sebagai milikku." Ketiga, mata Yun Ce menjadi kental, "Karena kamu hanya seorang raja daerah, kamu secara alami tidak punya hak untuk ikut campur dan memutuskan kepemilikannya. Dan ratusan tahun berada di benua Tianxuan ditentukan oleh kehidupan kakekku. Itu dijaga dan kemudian dibawa kembali ke sini olehku setelah semua kesulitan. Sekarang karena itu ada di tanganku, aku secara alami memiliki kebebasan untuk memutuskan kepada siapa aku akan memberikannya. Mengenai masalah mengambil segel Kaisar Iblis, kamu punya tidak melakukan apapun dan belum melakukan upaya apapun. Chun Gong tidak ada hubungannya denganmu, bukan giliranmu yang menudingku." Saat ini, semua orang di aula Ratu Iblis telah memahami ketajaman dan kekejaman kata-kata Yun Ce. 7 kepala keluarga yang sebelumnya sombong semuanya ada di sana, dan tidak ada seorang pun dari pangeran besar yang berani berbicara dengan Yun Ce lagi. Pangeran Zong awalnya berpikir bahwa Yun Ce menuntut kematiannya sendiri dengan tidak menaati Ratu Iblis kecil di depan umum, dan tuduhannya beralasan. Tanpa diduga, dia terkena hantaman berdarah dalam sekejap, dada Raja Zong sesak, tubuh bagian atas gemetar karena marah, matanya hitam, dan dia hampir muntah darah. Ratu Iblis kecil tidak marah, dan berkata dengan tenang, "Karena kamu tahu bahwa itu adalah barang paling berharga dari klan Raja Iblis, dan kamu dipercayakan oleh kakekmu, Raja Iblis, untuk mengembalikannya kepada Ratu. Kenapa kamu menolak sekarang? Kamu punya apa permintaanmu? Kamu membawa segel Kaisar Iblis kembali dari benua Tianxuan dan pencapaianmu tak tertandingi. Jika kamu punya permintaan, selama aku bisa melakukannya, aku pasti setuju." Yun Ce tersenyum sedikit, tetapi menggelengkan kepalanya. "Permintaan? Ketika aku mendapatkannya dari kakekku,
Aku memikirkannya siang dan malam untuk datang ke alam iblis ilusi ini dan menyerahkannya kepada Ratu Iblis kecil, hanya untuk memenuhi permintaan kakekku, permintaan terakhir. Aku tidak pernah berpikir untuk mengandalkannya untuk mendapatkan hadiah apapun. Karena segel Kaisar Iblis di tubuhku membawa kehidupan dan ketulusan kakekku. Namun, setelah saya datang ke kota Kekaisaran Iblis, apa yang saya lihat adalah bahwa keluarga Yun telah menurun ke keadaan yang suram. Yang saya dengar adalah segala macam kritik terhadap keluarga Yun. Bahkan seluruh alam iblis ilusi memikirkan keluarga Yun saya dan kakekku. Dia orang berdosa. Yun Ce tertawa, dan senyumnya sangat sinis ketika kakek bercerita tentang keluargaku. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia mengatakan bahwa keluarga Yun kami adalah yang paling keluarga kuat di alam iblis ilusi. Dia adalah penghalang pelindung terkuat di sekitar Kaisar Iblis. Dia memberitahuku bahwa meskipun keluarga Yun sekarang tanpa dia, pasti akan lebih sejahtera karena keluarga Yun selalu menjadi kepala dari 12 keluarga penjaga dan selalu menjadi yang paling dihargai oleh Kaisar Iblis. Petik 2. Tetapi untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis, kakek tidak ragu-ragu untuk mengambil semua pilar keluarga dan bergegas ke benua Tianshuan. Ketika dia harus melindungi segel Kaisar Iblis dan menanggung penyiksaan selama 100 tahun. Apa hadiahnya untuk keluarga Yunku? Apa hadiahnya untuk kakekku? Jika kakekku mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa beristirahat dengan tenang? Demi menyelamatkan mantan Kaisar Iblis, 10 tetua agung keluarga Yunku mati sia-sia. Untuk melindungi segel Kaisar Iblis, kakekku meninggal setelah mengalami penyiksaan selama 100 tahun. Namun, keluarga Yunku telah disiksa, dibebani dengan kejahatan berusia seabad dan telah dihukum dan ditekan lagi dan lagi. Setelah diejek dengan dingin, kejahatan itu menurun drastis. Keluarga Yun saya telah menanggung semua pengorbanan, semua kejahatan, keluarga Yun saya, dan semua hukuman. Keluarga Yunku mengertakkan gigi. Sekarang segel Kaisar Iblis telah kembali. Kamu ingin aku menyerahkannya begitu saja? Bagaimana kamu ingin aku menyerahkannya kembali kepadamu dengan sukarela? Mata Yun Ce dipenuhi amarah dan suaranya terdengar seperti guntur. Jika aku menyerahkan segel Kaisar Iblis seperti ini, bagaimana aku bisa menerima ketidakadilan selama berabad-abad yang dialami keluarga Yunku? Bagaimana aku bisa menerima keburukan berabad-abad yang dialami kakekku dengan polosnya telah memikulnya? Ratu Iblis kecil, jika itu kamu yang berada di tempatku, maukah kamu melakukannya? Yun Ce menatap langsung ke Ratu Iblis kecil dan bertanya dengan tatapan terfokus. Ratu Iblis kecil tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ada keheningan di aula utama. Ketika Yun Ce berteriak dan menolak mengembalikan segel Kaisar Iblis kepada Ratu Iblis kecil, semua orang berpikir bahwa Yun Ce berani dan tidak patuh. Tetapi setelah mendengar pertanyaan Yun Ce, mereka semua terdiam. Semuanya pengorbanan, hukuman, dan keburukan adalah tanggung jawab keluarga Yun. Sekarang segel Kaisar Iblis dibawa kembali oleh putra keluarga Yun. Dia menyerahkannya secara langsung. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Siapa yang mau melakukannya? Apakah semua yang dialami keluarga Yun selama 100 tahun terakhir ini sia-sia? Mereka bertanya pada diri sendiri, sangat mustahil bagi mereka untuk mau melakukannya. Sama sekali tidak mungkin. Bersambung.